Ya, memasuki minggu terakhir dari bulan Agustus, yang sangat dinantikan adalah terkait dengan Simposium Jackson Hole yang akan diselenggarakan di tanggal 26 sampai 28 Agustus. Jadi kurang lebih ini adalah pertemuan 3 hari yang digagas oleh Federal Reserve Kansas City. Jadi kalau misalkan Anda perhatikan dari 2 minggu terakhir, terutama buletin atau weekly newsletter yang sempat kami buat dan kami tayangkan di aplikasi Agrodana, kami sempat menyinggung terkait dengan Jackson Hole Symposium. Apa saja yang harus diketahui kurang lebih dalam 2 atau 3 hari terakhir, terutama di akhir pekan, saya mendapatkan informasi bahwasanya kemungkinan akan dirubah polanya, bukan pertemuan face to face, melainkan terkait dengan pertemuan virtual. Dan ini berarti menandakan pertemuan kedua kalinya secara virtual dilakukan sejak 2020. Jadi 2020 awal pandemi itu dilakukan secara virtual, dan tahun ini pun kemungkinan akan dilakukan secara virtual. Tapi apakah susunan acaranya sudah ditentukan bahwasanya yang akan menjadi pembicara tunggal adalah Ketua Fed Jerome Powell atau nantinya ada agenda dari bank sentral lain? Nah, saya belum mendapatkan informasinya, tapi menjelang pertemuan biasanya mereka akan merilis data ataupun jadwal yang lebih lengkap. Oke, lalu kemudian untuk hari ini kita akan terfokus dengan data market manufacturing PMI dan juga market service PMI, dan terakhir adalah existing home sales, di mana ekspektasinya terkait dengan service PMI diharapkan kurang lebih berada unchanged 59.9, lalu kemudian market manufacturing PMI berada di 63.0, sedikit lebih rendah. Kemudian juga existing home sales yang diperkirakan justru akan mengalami penurunan. So ini adalah data-data juga salah satunya terkait dengan komponen tenaga kerja. Ya, ini berarti salah satu atau dari sekian rangkaian berita, nantinya kita akan melihat apakah Fed akan menggagas terkait dengan pengumuman taper apa tidak. Tapi kalau tidak, maka kemungkinannya market akan kecenderungannya euforianya kembali kepada rally. Tapi untuk hari ini saya rasa 1800 bisa saja terjadi, atau mungkin saja kembali tertahan di zona 1795. Dan ini yang saya khawatirkan. Kalau sampai dia tidak berhasil tembus 1795, maka nanti kita akan merubah strategi kita menjadi area sell, karena kemungkinan dia akan kembali turun dan rejection sebagai double top di 1795. Dan kalau itu terjadi, berarti neckline itu akan berada di kisaran 1770 atau 1773 sebagai zona neckline-nya. Dan kalau itu tembus, berarti dia akan kembali kolaps di bawah 1760. Nah, tapi tentunya dengan harapan pola bullish flag masih tetap terbuka, bahkan pagi ini sudah ditembus area resisten, saya rasa yang harus kita rubah strategi untuk sementara waktu adalah buy on dip kita naikkan bukan lagi di zona 1773, melainkan di zona 1783 atau 85, karena yang terakhir menjadi area resisten untuk ditembus dan konfirmasi penembusan tersebut sudah terjadi adalah 1783. Dan tentunya kalau Anda melihat secara detail clue yang sempat kami tayangkan pula di grafik H4-nya, saya sempat memberikan rekomendasi untuk siap-siap melakukan buy on breakout sebagai alternatif kalau ternyata zona resisten 1783 ditembus. So, kita lihat apakah ini layak untuk diikuti atau kita tetap tunggu di zona 1773, 1771. Tadi review 23 Agustus 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 23 Agustus 2021 jam 11:40 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan melihat langsung dari DXY dan juga Treasury Yield, karena minggu ini kurang lebih di tanggal 26 hingga 28 Agustus kita akan bertemu dengan Simposium Jackson Hole. Dan menurut kabar, rumor yang terjadi adalah sebelumnya kita akan melihat itu dilakukan pertemuan face to face, tapi ternyata berubah menjadi virtual. So, kita akan lihat perkembangan lebih lanjutnya di sepanjang minggu ini. Tapi untuk hari ini, kita akan lebih baik melihat terlebih dulu dari sisi weekly untuk DXY, di mana candlestick kemarin berhasil ditutup sempurna dengan bullish candle. Ya, ini berarti mengisyaratkan harusnya minggu ini akan terjadi lanjutan kenaikan. Nah, tapi kita lihat lebih dulu ya, karena di beberapa waktu silam kita sempat menemukan pola candle, dua candle ini sebagai bullish harami, kemudian ditemani dengan shooting star yang seharusnya menggagalkan. Tapi kemudian shooting star sendiri digagalkan oleh bullish candle. Jadi itulah kenapa sebabnya minggu ini ada kemungkinan dia mengalami kenaikan pula. Apalagi kalau kita lihat dari MACD yang sudah mulai menembus zona zero lines. Nah, tapi apakah ini menjadi jaminan akan lanjut mengalami kenaikan? Ya, kita masih belum bisa menyimpulkan ke sana karena ini masih terlalu awal, terlalu dini untuk menyimpulkannya.
Nah, di grafik daily-nya sendiri, sebetulnya yang sangat bagus adalah kemarin di hari Jumat dia betul-betul ditutup dengan shooting star. Nah, kita akan lihat apakah shooting star untuk daily ini akan digagalkan persis dengan weekly atau tidak. Tapi so far so good karena sinyalnya adalah memang bearish candle. Penekanannya sudah berlanjut atau berlangsung dan kita tinggal lihat di sini MACD-nya memang belum ada sinyal bahwa mereka akan cross. Tapi who knows, di malam hari akan ada sesuatu hal yang bisa kita pantau lebih lanjut. Di sisi lain di grafik keempatnya ini sesuai dengan pola panah yang kemarin kita gambarkan. Kemarin kita sudah memperkirakan kemungkinan areal kenaikan itu akan berada sampai teritori ini ya. Saya ambil dari sisi kiri, historical price-nya di 93.83. Apa yang terjadi kemudian ternyata memang betul naik mendekati saja, kemudian dia turun. Ya, sampai saat ini setidaknya yang kita lihat adalah sedang mengalami penurunan. Nah, kita tinggal pertanyakan apakah nanti malam dia akan terpantul di area ini. Ya, ini adalah area support 93.12. Apakah dia akan melanjutkan penurunan atau justru terpantul? Jadi panahnya saya pisahkan saja ke sini. Apakah seperti ini atau dia akan melanjutkan penurunan? Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan Anda mengerti bahwasanya panah ini mengisyaratkan ada dua hal. Ya, ada kemungkinan dia turun dulu lalu kemudian terpantul di panah hijau. Ya, itu tepatnya di area support 93.12 atau betul-betul meluncur deras sampai zona support kedua atau bahkan support ketiga. Lagi-lagi MACD-nya ternyata baru saja crossover dan histogram sudah berwarna merah. Kita tinggal tunggu saja sinyal awal ini apakah akan dilanjutkan dengan sinyal lanjutan apa tidak. Di sisi lain, US Treasury Yield ternyata berkebalikan arahnya dan itu persis dengan panah juga yang kita perkirakan bahwasannya setelah dia hit bottom kemudian ini akan terjadi double bottom, dia sedang mengalami kenaikan. Sampai saat ini pun panahnya hampir ya ditutupi ya. Jadi kemungkinan kita akan lihat ekspektasinya berarti resisten akan berada di zona trendline biru. Ya, ini adalah teritorinya. Ya, jadi kemungkinan masih akan berulang, jadi pengulangan-pengulangan dan MACD-nya memperkuat hal tersebut. Ya, jadi tidak aneh kalau misalkan US dollar sekarang sedang berlawanan dengan US Treasury Yield. Tapi sampai kapan? Mungkin saja nantinya akan kita lihat gambarannya semakin mendekati Jackson Hole Symposium. Sementara itu di grafik daily juga membuyarkan apa yang terjadi sebelumnya sebagai evening star ataupun bearish trap ternyata ditutup dengan bullish candle. Jadi ini kembali dihadapi dengan bullish harami, lalu kemudian ekspektasi berarti kenaikan. Ya, walaupun kita akan lihat persinggungan antara garis biru dengan garis merah ini kemungkinan tetap akan mempertahankan posisi resisten yang cukup kuat. Jadi ekspektasinya walaupun dia up, mungkin dalam 1 atau 2 hari sangat wajar dia kita temukan dalam kondisi up ya. Technical view gold 23 Agustus 2021 jam 11:46 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1788.50 dan untuk low berada di 1776.20 sementara running price 1787.50. Oke, di sini kita akan melihat teman-teman apakah pola pergerakan yang kita harapkan akan terwujud atau justru kembali gagal. Ya, kalau Anda ingat bahwasanya setiap usaha, setiap upaya dia menyentuh areal 1792, 1795 selalu gagal dan digagalkan kembali mengalami penurunan. Tapi juga penurunan relatif tertahan atau kurang lebih masih terhambat di zona 1772 paling terakhir. Ya, kita lihat di sini, oh ya, 1774 ya. 1774.30 itu terjadi tanggal 19 Agustus dan kalau kita lihat 1, 2, 3 candle berikutnya, ya artinya dari sejak tanggal 19, 20 Agustus dan untuk hari ini pun kita masih lihat pergerakannya relatif tertahan di area yang sama. So 1774, 1776 itu menandakan area support psikologis 1768, 1772 masih cukup efektif. Hopefully kita akan melihat pergerakannya untuk hari ini. Jadi kita akan mendapatkan jawaban, apalagi kalau misalkan kita lihat runtutannya. Doji candle, kemudian the bearish candle, ya itu juga sudah kita perkirakan, tapi berhasil sempat mengalami kenaikan lebih dulu, walaupun ditutup dengan bearish. Nah, kemarin di hari Jumatnya, dia sempat spike terlebih dulu sampai 1788, walaupun akhirnya turun dan ditutup di 1781. Nah, ini yang cukup positifnya adalah bearish ditemani dengan inverted hammer. Jadi itulah sebabnya kenapa hari ini saya lebih memperkirakan atau merekomendasikan untuk mengambil area buy. Walaupun lagi-lagi ini
belum jadi jaminan karena kita masih tetap bertentangan atau berhadapan dengan zona 178788 ya, atau lebih tepatnya 8688. Di situ ada area resisten tangguh yang persis dengan sekarang yang terjadi adalah tertahan di zona 1788 ya. Lalu kemudian jangan lupakan zona garis biru atau area biru itu di 1796 yang ternyata sampai saat ini kurang lebih 1 2 3 4 5 candle terakhir itu masih tertahan di zona 1792 ataupun 1795. Jadi PR-nya memang sangat berat karena ini resistannya cukup berdekatan di kisaran 1792 1795, of course itu yang paling penting, lalu kemudian 1786 88. Ya, walaupun kalau Anda lihat skenario tadi pagi saya sempat memberikan rekomendasi untuk melakukan buy on breakout sebagai fungsi alternatif ya, ternyata ini sudah ditembus. Ini berada di zona 1783. Jadi kalau Anda perhatikan secara detail grafik yang sempat kami share tadi pagi, itu ada 3 perbandingan ataupun pertimbangan dari daily, kemudian ada juga dari H4 dan juga H1, di mana di dalam grafik H4-nya saya sempat memberikan gambaran atau pandangan bahwasanya kemungkinan Anda bisa melakukan buy on breakout saat resisten ditembus, dan itu ada di zona 1783. Jadi kalau misalkan Anda simak dengan baik grafik tersebut, seharusnya Anda sudah melakukan buy. Nah, yang kedua adalah tentunya target utama buy on dip. Nah, untuk buy on dip kali ini adalah kurang lebih di zona support 1770 sampai 1773. Kenapa? Kalau Anda lihat di sini, ya polanya semakin intens untuk menggerakkan dia ke atas, tapi juga areal ini masih belum cukup aman. Ya, jadi kemungkinan ini ada jeda di sini kisarannya 1768 sampai 73 sebetulnya. Tapi kalau misalkan kita based on historical, itu adanya di 1770 sampai 1773, dan ini Fibonacci retracement-nya masih belum saya hapus karena ini masih tetap kita gunakan. Nah, kemudian areal arsir biru berada 1790 dan high tertinggi sampai 2 minggu terakhir itu berada di 1795. Jadi walaupun sekarang dia sudah berada 1787 88, lalu kemudian ekspektasi kita dia tes lagi, tembus lagi 1790, tes lagi, tembus lagi 1795, dan finalisasi itu harus tembus 1795. Supaya apa? Supaya dia nantinya akan melenggang sangat santai menyentuh zona 1804 atau bahkan 1814. Nah, permasalahannya apakah dia sustain untuk berada di atas areal ini, karena sampai saat ini sudah tembus di atas 1783. Ekspektasinya berarti kalaupun dia katakanlah short dip, saya cuman berharap dia hanya turun di 83 ataupun 84, lalu kemudian dia lanjutkan kenaikan, berusaha menerobos beberapa pagar pembatas di resisten-resisten selanjutnya 90 ataupun 95. Nah, kemudian untuk Anda yang menantikan buy on dip, in case ternyata memang dia tergelincir kembali, katakanlah saat rilis data, maka ekspektasi saya kemungkinan 1771 ataupun 1773 itulah zona buy on dip Anda. Dan kemudian untuk mengantisipasinya, of course, stop loss harus ditempatkan di bawah zona support trendline. Zona supportnya ada berapa? 1766. Jadi kalau misalkan Anda memasang stop loss, kalau misalkan Anda melakukan buy on dip-nya di 1771, 1773, berarti stop loss-nya seharusnya berada di bawah 1766. Persis dengan apa yang kami rekomendasikan untuk stop loss-nya berada di 1765. Lalu kemudian kalau tembus bagaimana? Kalau tembus, of course, di sini barulah kita katakan dia betul-betul breakout atau tembus, berarti 2 candle berikutnya dia ada di bawah. Kalau itu yang terjadi, begitu dia ada pullback sedikit saja sampai mendekati areal garis support, maka 1766 akan menjadi zona sell on pullback Anda. Tapi kalau misalkan dia tetap berada di atas, Anda sebaiknya tetap melakukan buy dan tetap berhati-hati 1795. Jadi saran saya, kalaupun Anda melakukan buy di atas 1783 sesuai dengan rekomendasi tadi, maka Anda seharusnya berhati-hati saat dia sudah berada di kisaran 92 atau 1795. Tapi kalau misalkan dia tembus, silakan Anda tahan posisi buy Anda sampai menembus zona 1800. Nah, kemudian di grafik H1-nya ini juga sudah mengindikasikan tembus. Jadi sudah berada 2 candle ya di atas ini, berarti pullback di 85 itu adalah zona buy terbaru Anda, atau misalkan saya asumsikan 83 85 adalah zona buy terbaru Anda. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.